Kita akan diskusi interaktif lagi nanti. Caranya, jadi saya akan bertanya sedikit kepada para nasum dan para nasum pun boleh menyampaikan pandangannya masing-masing. Para nasum pun juga boleh saling bertanya, gitu, menyampaikan sesuatu yang belum kita bahas, Gus. Dan itu menarik sekali tentang apa? Medsos. Cuma tantangan yang dihadapi kan pasti beda. Saat ini terutama yang disinggung oleh Bu Ana tadi tentang media sosial. Nah, ini bagaimana Pak Mahmudi selaku Bakas Bank yang keselnya pol itu untuk bisa meredam konflik yang dimunculkan, dicoba dipicu oleh beberapa pihak untuk kepentingan mereka pastinya, agar tidak sampai meletup di dunia nyata. Karena sekarang kan nyata dibawa ke maya, maya dibawa ke nyata. Terus harapannya kan gitu, agar dunia medsos tidak mempengaruhi kerukunan dari antar umat beragama yang ada di Bojonegoro. Apakah sapu lidinya itu masih bisa menyapu dunia maya, ataukah perlu diimprovisasi dengan hal-hal tertentu, misalnya dengan menggandeng para generasi milenial misalnya. Saya ingin mendengar pendapat dari yang hadir juga. Pak Lurah Kolong sudah siap untuk menyampaikan mungkin tentang bagaimana sih latar belakangnya ya Pak Waji ya di sana itu sampai muncul komitmen untuk bisa menjaga kerukunan. Apakah dulunya itu pernah ada perpecahan yang menimbulkan trauma, ataukah memang sebenarnya baik-baik saja, tetapi justru karena baik-baik saja itu kemudian mereka berinisiasi, kan pasti ada inisiatornya. Kira-kira itu siapa? Bapak bisa ke depan, monggo. Ayo, kita kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Kolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubag Pol, Bapak Ketua KPUD beserta jajarannya, dan Bapak Camat dan seluruh yang hadir di sini, Pak Salman. Ini pertama memang sejarah di Kolong itu unik. Untuk saat ini semua hampir dari seluruh agama yang ada Kolong punya monumen, jadi punya tempat ibadah. Kristennya juga punya gereja yang kemungkinan terbesar di Kecamatan Ngasem. LDI-nya juga punya masjid yang ada di situ. NU-nya juga semua kompak. Muhammadiyah juga punya masjid, jadi beragam. Itu belum aliran-aliran yang lain. Ya, Katolik juga ada, Protestan juga ada. Memang sejarah awal itu Kolong itu ada yang tahun-tahun yang dulu memang banyak suatu permasalahan-permasalahan yang timbul yang kecil, istilahnya gini, umpama orang Kristen mengadakan kegiatan, orang Islam kadang-kala ada satu dua yang kurang sependapat dan sebagainya, akhirnya menimbulkan suatu permasalahan. Terus istilahnya ada orang Islam mungkin punya kegiatan, nah itu jadi secara nggak langsung ada yang mencoba untuk bagaimana supaya nggak bisa kurang lancar dan sebagainya. Terus akhirnya masyarakat itu punya inisiatif, punya gagasan. Landasan utama yaitu tetap yang kita istilahnya kita tuju yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan itu dari dasar negara. Terus setiap ada kegiatan kita berkomitmen. Jadi umpama ini ada Kristen punya kegiatan, istilahnya harus kita jaga. Jadi orang-orang yang Islam juga ikut membantu, baik itu nanti dalam keamanan atau mungkin partisipasi lain. Dan untuk kegiatan Islam juga gitu, mau di Islam ada pengajian dan sebagainya, orang-orang Kristen nanti yang menjaga, jadi untuk parkir dan sebagainya nanti dibantu oleh Kristen. Jadi orang-orang Kristen di situ. Jadi umpama ada kegiatan apapun, baik itu Kristen maupun Islam, mau ada narasumber, sudah kita pesan. Jadi nanti Pak, masyarakat sini itu begini-begini, temanya nanti jangan sampai menyinggung. Nah, jadi kalau kita orang Islam, kita tandaskan yang Islam dulu, bahwa narasumbernya Pak Yai ini, nanti pokoknya hal ini jangan disinggung. Kalau dari Islam kita bangun
pribadi masing-masing dulu, dari agama kita masing-masing. Jadi kita suri tauladan, istilahnya kita bangun kesadaran dan sebagainya dari setiap agama yang ada. Jadi dengan begitu akhirnya tumbuh suatu kesadaran. Kalau kesadaran sudah tumbuh, akhirnya kebersamaannya mudah. Jadi kita sudah tidak pernah memandang perbedaan, tapi yang kita pandang demi suatu persatuan. Gitu, kira-kira begitu. Dan kurang lebihnya kita mohon maaf. Jangan kesana dulu. Saya tertarik ada satu hal yang menarik. Kemarin saya dibagi oleh Pak Bagas Bangpol. Itu di sana itu ada makam yang di situ tuh ada satu keluarga yang berbeda-beda agama, tetapi makamnya satu lokasi. Gus itu ada tahu belum ya? Kolong, di kolong, di apa mana si kumpul? Iya, di kolong ada. Kemarin kolong atau sudah kumpul? Nah, kolong itu ada. Ada. Itu ceritanya gimana? Pernah ada misalnya oknum yang sebelumnya juga nggak menerima, ataukah diterima begitu saja? Terus kalau misalnya dari awal yang mungkin nggak diterima atau bisa diterima, itu perjuangannya seperti apa, Bapak? Bisa menceritakan kepada ya itu tadi. Jadi memang kita kan masalah itu karena kita sudah terlatih tadi dengan berbagai perbedaan, jadi akhirnya kita tumbuhkan suatu kesadaran. Jadi kalau di kolong insya Allah kemerdekaannya full, jadi betul-betul merdeka. Jadi istilahnya gini, umpama ini mau ini berarti ada dasar dan landasan dia sehingga dapat menentukan gitu. Ya, luar biasa ini. Jadi itu terbangun kira-kira sejak tahun berapa, Bapak? Itu sudah agak lama Pak Sarmanya. Ya 85 sudah. 85 itu sudah stabil ya. Nah, sudah stabil. Jadi kalau istilahnya bisa sayuk semuanya sekitar ada 20 tahunan tadi. 20 tahun. Ya itu baru clear. Jadi sudah kalau 85 itu masih banyak. Masih banyak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah clear tadi. Oke, sip. Tepuk tangan. Pasti ada aktor di balik semua ini sehingga muncullah kerukunan dalam kepentingan Pak Huda. Jadi beliau harus punya tanggung jawab untuk menerangkan juga ini. Monggo Bapak, silakan. Pak Kades, terima kasih, silakan ke belakang. Monggo Bapak. Aktornya ini ya, aktor intelektualnya ini ternyata. Aplaus dulu buat beliaunya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya Francisco Sarman, Bapak Francisco dari Gereja Katolik Bojonegoro. Terima kasih waktunya. Saya senang sekali diberi kesempatan untuk barangkali 1-2 menit begitu. Lebih boleh ya? Lebih boleh kok ini. Tahun 85 bulan Oktober saya masuk ke Kolong. Waktu itu memang suasana masyarakat desa itu ya, listrik belum ada. Saya hampir 3 tahun sempat bermalam di sana, itu Rabu, Kamis, Jumat bersama dengan pengurus stasi yang ada di sana. Dulu Pak Lurahnya Pak Lurah C, Pak, sekarang Pak Lurah itu ya. Itu saya merasakan bahwa kerukunan di Kolong itu bukan diciptakan, tetapi tercipta dari budaya. Bagaimana kebersamaan hidup mereka saat itu di bawah kepemimpinan Pak Lurah Pak Cep almarhum yang begitu memberikan suasana batin yang adem, yang ayem, dan memberikan suasana yang harmonis. Pak Cep, Pak Kades ya waktu? Iya, sekarang gak almarhum itu ya. Kemudian saya melihat di sana begitu kehidupan keseharian, saya katakan ini dialog kehidupan. Itu setiap hari mereka damai, mereka rukun. Dan yang saya lihat sampai sekarang, apa yang dirasakan, dihidupi, dialami oleh para ini sepuh di sana, itu ditanamkan kepada anak-anak hingga saat ini. Sehingga orang tua memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan bagaimana harus hidup bersama, bagaimana beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Itu orang tua menanamkan begitu baik, sehingga anak-anak generasi sampai sekarang ini saya melihat terus
mereka menjaga yang namanya kerukunan. Tadi disinggung namanya makam ya Bu ya, makam itu di sana makam ada pejabat yang memberikan julukan makam Pancasila. Makam Pancasila. Iya. Kenapa? Karena satu area makam itu dimakamkan saudara-saudara yang meninggal dengan agama apapun. Di situ ada maisan, ada salib, ada tanda-tanda yang lain. Dengan prinsip umat Kolong, Nasem pada umumnya, khususnya Kolong, kita itu hidup rukun, mati juga harus rukun. Itu prinsipnya. Kalau hidup rukun, nanti mati tidak rukun bagaimana? Maka di situ di Kolong itu yang saya bersyukur hingga saat ini, memang ini pandemi hampir 1 tahun, kedatangan saya ke sana agak berkurang. Tetapi terus pun bersama umat yang kurang lebih umat Katolik ada 90-an. Sekarang dipimpin oleh Bapak Parlan di sana itu. Mana Pak Parlan itu? Nah, Pak Parlan. Itu yang memimpin di sana. Jadi berawal dari budaya keteladanan orang tua yang menanamkan pada anak-anak bagaimana hidup rukun, saling mencintai, saling melayani. Dan sampai detik ini tidak ada problem-problem yang sungguh-sungguh mencolok. Maka tadi Pak Lurah mengatakan apa? Kalau ada pembicara di sana dari agama apapun, dalam hajatan apapun, pembicara sudah diberi pagar-pagar supaya sungguh-sungguh memberikan masukan-masukan, memberikan bahan yang menyangkut masalah kerukunan, kebersamaan, dan kedamaian. Itu saja, terima kasih. Saya bersyukur di sana sejak 85 sampai saat ini melihat suasana yang begitu harmonis. Hidup rukun, mati juga rukun, sehingga makam itu tetap menjadi makam bersama. Oke, terima kasih Pak Francisco. Luar biasa plus buat beliaunya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, awal dari terbentuknya paguyuban umat beragama itu pada tahun 2000 itu ada kalender berdekatan 2627 kalau tidak salah itu Desember, ada Natal dan Idul Fitri bergandengan. Nah, momen itu kami syukuri bersama dengan para tokoh agama di Bojonegoro. Waktu itu saya dengan Romo Suwaji yang sekarang di Gresik didampingi Pak Nurgosen almarhum. Ketika kami bincang-bincang santai di rumah almarhum Pak Nurgosen, itu kita ngobrol bersama piye Bojonegoro itu bisa guyub dan rukun, agar pemerintah itu bangunnya bisa serius, kira-kira begitu. Lalu saya didampingi Pak Nurgosen dengan Romo Suwaji, Pak Sarmani juga keliling ke pondok-pondok pesantren yang punya masyarakat banyak. Lalu kami suan juga, terus Pak ini Badan Nasir yang punya Kawah Condro Timuko itu. Tapi dulu rambutnya nggak gitu, panjang dulu. Lalu kami sowan ke pondok-pondok itu sampai rata, baik yang di kota maupun sampai ke Panjulan, sampai ke Padangan, terus ke Borno juga. Itu kemudian pada tanggal 14 Februari itu kami kumpul di tempat yang netral saja di SMA Katolik Bojonegoro. Waktu itu ya kumpul-kumpul syukuran, makan bersama saja, mensyukuri Idul Fitri, mensyukuri Natal, mensyukuri tahun baru pada waktu itu. Intinya hanya begitu aja, karena kami merasa kita bertiga tadi tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan filosofi itu ketika kami silaturahmi kemana-mana itu dan kita saling mengenal, lalu kita sharing bersama, berbagi masalah yang kita punya masing-masing. Desa Makatolik kok begini kok bagus sih. Setelah saling mengenal, akhirnya kita sepakat untuk buat diformalkan bagaimana ya. Lalu dibentuk tim 9.
untuk membuat pengurus dan apa namanya paguyuban itu tadi disepakati bersama, namanya paguyuban umat beragama. Pokoknya itu yang penting Bojonegoro itu guyub, rukun, ayem, tentrem, kerto, raharjo. Itu yang penting. Di sana-sana ada macam-macam masalah, silakan. Tapi di Bojonegoro harus kita jaga supaya guyub, rukun, ayem, tentrem itu tadi. Oleh karena itu sejak masalah yang kita sepakati bersama saat itu, lalu kita adakan paguyuban itu, dan yang tahun 2006 diformalkan menjadi FKUB. Itu embrionya sebetulnya itu. Waktu itu dana yang enggak apa-apa enggak ada, kita guyub, rukun, pingpong dari SMA Katolik ke tempat Gus Huda, ya pertemuan sebulan sekali. Begitu terus muter ke gereja Katolik, ke tempat saya, ke tempat Bu Cici, itu muter begitu aja untuk membina keguyuban, kerukunan itu. Oleh karena itu, kalau tadi Gus sudah mengatakan bahwa Bojonegoro itu sudah disepakati dengan paguyuban itu dari awal sebagai fondasi, bukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Sebelum itu sebetulnya bersama Pak Sultan Imron apa itu dulu sudah ada badan apa itu, badan kontak antar agama atau apa itu dulu ada, saya termasuk di dalamnya, tetapi tidak jalan waktu itu karena pengurusnya semua dari pemerintah. Itu pada waktu itu begitu. Tapi begitu kita yang dari masyarakat ini guyub, rukun, ya akhirnya berjalan terus lancar, baik untuk perhatian masalah-masalah yang berkaitan dengan gesekan antar agama maupun yang ada di masyarakat menderita, kita perhatikan bersama-sama. Gotong royong pun kita lakukan. Ya, ketika kita diberikan gedung di mana itu, di Jalan Trunojoyo itu tidak ada apa-apanya, kita gotong royong. Kursi dari A, mebel dari B, lalu kelengkapan yang lainnya dari mana, itu kita gotong royong. Dengan begitu kita menjadi kan pada Bojonegoro itu jadi bersemangat untuk membangun kebersamaan, kerukunan itu. Nah, saya sebagai yang tua saat ini, orang tua tapi tua, berharap bahwa generasi penerus itu bisa melanjutkan apa yang sudah kita sepakati bersama itu sebagai fondasi untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini, mengisi kemerdekaan dengan tata kehidupan yang guyub, rukun, ayem, tentrem, untuk mengisi kemerdekaan yang sudah dilalui oleh para pejuang kita semua yang dengan berjerih payah sudah menumpahkan darahnya itu. Kita tidak menumpahkan apa-apa, tinggal meneruskan saja kok. Ngisinya pakai tukaran ini ya tidak sehat. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih, luar biasa itu. Menarik, tapi ada 9 orang yang inisiasi untuk guyub rukunnya Bojonegoro. Tepuk tangan buat 9 orang itu tadi. Dan itu harus diteruskan. Nah, sekarang saya tertarik pada orang-orang yang tadi dikunjungi. Kalau Gus Huda kan sudah tahu bagaimana beliau. Yang punya kawasan Gerak Jemuto tadi. Gimana beliaunya sekarang? Monggo Bapak ini memberikan beberapa pengalaman beliau pada waktu itu pastinya. Monggo Bapak. Ada situasi nasional, memang sepertinya mau ada yang memancing-mancing ketika bersamaan dengan hari Natal bersama dengan Idul Fitri. Pada saat itu memang betul-betul saat yang sangat menegangkan. Kalau yang ketika Idul Fitri diledakan bom di Istiqlal, kemudian hari Natal juga diledakan bom di gereja, maka dengan tangkasnya Pak Stefanus ini beliau ini Pak Stefanus ini dengan cekatan akhirnya merajut kebersamaan, dan alhamdulillah sampai hari ini tetap
terjalin kebersamaan antar umat beragama. Dan pada saat itu minta pertimbangan, maka dikembalikan kepada pondok pesantren, karena mayoritas umat Islam kembalikan pada pondok pesantren tertua di Bojonegoro, yaitu di Ar-Rasyid. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini ketuanya beliau Bapak Kiai Haji Alamul Huda. Ini memang dari awal sejarahnya begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Korwil 1 FKOB di Belang Timur, Borno, Ketongadem, Kewaras, Wah Baru, dan kami di Ketongademnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nicholas Prastio itu, bahwa di seminar hak asasi manusia ini, HAM ini, kita difokuskan untuk kerukunan umat beragama dalam mencegah disintegrasi dan bangsa dan era krisis juga pandemi. Namun Pak Nicholas tadi memakai filosofi pohon dan akar. Mohon Pak contoh real atau konkretnya gimana untuk solusi, ya, contoh untuk mengenai tentang disintegrasi tentang kerukunan beragama ini yang memakai filosofi pohon. Dan juga yang kedua itu pun juga masalah disintegrasi dan juga masalah COVID, solusi-solusi konkret mengenai dengan filosofi pohon dan akar. Terima kasih atas, dan mungkin Gus tadi juga konkret juga Gus, nanti mohon untuk menyampaikan contoh beberapa hal memang ya sekilas. Ini memang FKOB Bojonegoro juga akan masih merencananya. Ada yang nanti difokuskan sebagai program yang alurnya di tingkat Jawa Timur, ada yang tingkat kabupaten. Apa itu? Kerukunan di Bojonegoro ada daerah itu yang di situ ada beberapa agama. Contoh di Karangpacar itu. Kita akan membuat sinergi di antara di situ ada gereja, ada masjid dan lain sebagainya, ada kelenteng di sana ya. Namun ada tatanan FKB akan membuat semacam kayak apa ya, langkah-langkah untuk konkretnya gitu. Kalau yang di tingkat kabupaten yang itu di Kalijo apa itu yang 3 agama apa itu saya kritik Gus juga nanti bisa memaparkan lebih lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa ini. Jadi beliau meminta untuk Pak Nicholas memberikan contoh konkretnya dan juga Gus Buda supaya lebih diketahui nih Bapak ya oleh yang hadir saat ini. Pak Nicholas dulu ya, setelah itu bisa Gus Buda. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, sangat luar biasa. Yang kami maksud dengan tadi pohon itu yang nampak di luar. Jadi kalau ada agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, kepercayaan satu dengan yang lain, ini kan yang nampak di luar, yang nampak di luar. Tapi seringkali kita ini sangat membanggakan diri, bahkan cenderung berusaha bagaimana kita ini bisa diterima oleh pohon yang lain.